Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, Ibu-ibu, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Kamis tanggal 16 Mei tahun 2024, saya akan mengomentari Hugua fraksi PDIP Komisi 2 mengusulkan money politik dilegalkan saja. Hugua fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan money politik dilegalkan saja. Ada dugaan Agua mengusulkan tersebut sangat kesan melihat permainan uang untuk meraih jabatan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan di lingkungan pemilihan kepala daerah, semua harus ada uang. Bagi yang punya uang banyak akan menang menjadi anggota legislatif dan jabatan lain. Beberapa anggota DPR tidak mungkin melegalkan itu, hanya sindiran saja kepada anggota DPR. Beberapa kasus hanya karena masalah uang sampai ada berperkara ke pengadilan atas nama Sriono di Temanggung yang sudah diputus hakim dan juga ada di daerah lain. Itu yang baru ketahuan, yang belum ketahuan diduga lebih banyak lagi melihat anggota DPR memiliki harta yang banyak berupa rumah mewah yang harganya puluhan miliar dan memiliki mobil mewah, hingga banyak memiliki sampai 5 mobil dan aksesoris istri berupa emas dan berlian dan suami sampai puluhan miliar. Karena kalau mengandalkan dari gaji resminya tidak mungkin memiliki harta sebanyak itu. Anggota DPR melakukan uang untuk mendapat jabatan di DPR setelah mendapat jabatan untuk mengembalikan uang yang diserahkan tersebut lalu melakukan korupsi lagi terkait jabatan yang diembannya. Seperti perbuatan kasus Johnny Gerard Plate selaku Menteri Kominfo merangkap jabatan Sekjen Partai Nasdem melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G dan hasil uang korupsi tersebut dibagi-bagi kepada orang lain termasuk kepada anggota DPR sebesar 70 miliar. Diduga setiap ada proyek pembangunan di pemerintahan selalu anggota DPR dapat bagian. Maka tidak salah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pernah mendapat predikat terkorupsi dari seluruh lembaga negara. Demikian juga negara Indonesia sampai mendapat peringkat 34 terkorupsi di dunia. Dalam arti perbuatan korupsi sudah begitu banyak di masyarakat, terlebih di lembaga negara yang sudah merata di tengah-tengah masyarakat. Sampai Presiden Jokowi saya kira 4 tahun yang lalu mengusulkan lembaga DPR membuat undang-undang perampasan aset, sampai sekarang tidak dibuat DPR. Karena bila ada undang-undang perampasan aset, aparat penegak hukum terlebih Komisi Pemberantasan Korupsi lebih mudah merampas harta kekayaan para koruptor, habis uangnya disita langsung dirampas, dimasukkan ke kas negara. Karena sekarang penegak hukum lebih susah menangani kasus korupsi, karena penyelesaian perkara korupsi bisa selesai penanganannya hingga 2 tahun. Setelah diputus hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, baru uang yang dikorupsi yang dijadikan barang bukti, baru jaksa penuntut umum merampas uang korupsi tersebut dan langsung dimasukkan ke kas negara. Karena lamanya penyelesaian perkaranya selama 2 tahun tersebut, besar kemungkinan barang bukti berupa uang korupsi bisa berkurang jumlahnya, bahkan bisa hilang. Ditambah lagi, nilai uang korupsi tersebut menurun nilainya ketika baru disita. Nilai uang korupsi bisa beli mobil 2. Setelah menurun nilai rupiah, uang korupsi tersebut hanya bisa beli 1 mobil. Melihat perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat tertinggi korupsi yang hanya memikirkan kepentingannya dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya untuk hidup mewah dengan memiliki beberapa rumah mewah, mobil mewah, hanya masalah belanja
ke luar negeri, Singapura, Amerika, Prancis, dan belanja tas dan sepatu ke Milan, Italia. Diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak pernah memikirkan kehidupan masyarakat miskin yang tinggal di kolong jembatan dan lingkungan kumuh, hanya makan 3 kali sehari, mengalami kesulitan. Padahal semua anggota DPR beragama sesuai keyakinannya, hampir tidak ada yang takut mengambil uang yang bukan haknya, yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya. Demikian juga perbuatan korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancamannya hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Walaupun perbuatan korupsi ancamannya sangat berat, tetapi anggota DPR tidak takut melakukan perbuatan korupsi tersebut. Harapan saya, usulan Hugua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komisi 2 dilegalkan saja money politik. Diduga hanya sindiran saja kepada anggota DPR, karena tidak mungkin secara resmi melegalkan money politik yang merupakan perbuatan melanggar hukum. Karena kesalnya sering melihat untuk mendapat jabatan marak melakukan korupsi yang banyak uangnya hingga mencapai puluhan miliar untuk mendapat jabatan. Tetapi kalau tidak ada uangnya, walaupun pintar, tidak lolos jadi anggota legislatif. Hugua fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengusulkan money politik dilegalkan saja. Ada dugaan Hugua mengusulkan tersebut sangat kesal melihat permainan uang untuk meraih jabatan di lingkungan Dewan Perwakilan Rakyat dan lingkungan pemilihan kepala daerah. Semua harus ada uang. Bagi yang punya uang banyak akan menang menjadi anggota legislatif dan jabatan lainnya. Beberapa anggota DPR tidak mungkin melegalkan itu, hanya sindiran saja kepada anggota DPR. Beberapa kasus hanya karena masalah uang, ada yang sampai berperkara ke pengadilan atas nama Suryono di Temanggung yang sudah diputus hakim, dan juga ada di daerah lain. Itu yang baru ketahuan. Yang belum ketahuan diduga lebih banyak lagi melihat anggota DPR memiliki harta yang banyak berupa rumah mewah yang harganya puluhan miliar dan memiliki mobil mewah hingga banyak, memiliki sampai 5 mobil dan aksesoris istri berupa emas dan berlian dan suami sampai puluhan miliar, karena kalau mengandalkan dari gaji resminya tidak mungkin memiliki harta sebanyak itu. Anggota DPR melakukan uang untuk mendapat jabatan di DPR setelah mendapat jabatan untuk mengembalikan uang yang diserahkan tersebut, lalu melakukan korupsi lagi terkait jabatan yang diembannya. Seperti perbuatan kasus Johnny G. Plate selaku Menteri Kominfo merangkap jabatan Sekjen Partai Nasdem melakukan korupsi sebesar 8 triliun atas proyek BTS 4G, dan hasil uang korupsi tersebut dibagi-bagi kepada orang lain, termasuk kepada anggota DPR sebesar 70 miliar. Diduga setiap ada proyek pembangunan di pemerintahan, selalu anggota DPR dapat bagian. Maka tidak salah lembaga Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pernah mendapat predikat terkorupsi dari seluruh lembaga negara. Demikian juga negara Indonesia sampai mendapat peringkat 34 terkorupsi di dunia. Dalam arti perbuatan korupsi sudah begitu banyak di masyarakat, terlebih di lembaga negara yang sudah merata di tengah-tengah masyarakat. Sampai Presiden Joko Widodo sekira 4 tahun yang lalu mengusulkan lembaga DPR membuat undang-undang perampasan aset, sampai sekarang tidak dibuat DPR. Karena bila ada undang-undang perampasan aset aparat negara, aparat penegak hukum, terlebih Komisi Pemberantasan Korupsi, lebih mudah
lebih mudah merampas harta kekayaan para koruptor. Hasil uangnya disita langsung dirampas dimasukkan ke kas negara. Karena sekarang penegak hukum lebih susah menangani kasus korupsi. Karena penyelesaian perkara korupsi bisa selesai penanganannya hingga 2 tahun. Setelah diputus hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, baru uang yang dikorupsi yang dijadikan barang bukti, baru jaksa penuntut umum merampas uang korupsi tersebut dan langsung dimasukkan ke kas negara. Karena lamanya penyelesaian perkaranya selama 2 tahun tersebut, besar kemungkinan barang bukti berupa uang korupsi bisa berkurang jumlahnya, bahkan bisa hilang ditambah lagi. Nilai uang korupsi tersebut menurun nilainya. Ketika baru disita, nilai uang korupsi bisa beli 2 mobil. Setelah menurun nilai rupiah, uang korupsi tersebut hanya bisa beli 1 mobil. Melihat perilaku anggota Dewan Perwakilan Rakyat tertinggi korupsi yang hanya memikirkan kepentingan dirinya sendiri dengan mengumpulkan harta kekayaan sebanyak mungkin untuk hidup mewah dengan memiliki beberapa rumah mewah, mobil mewah, hanya masalah belanja ke luar negeri, Singapura, Amerika, Perancis, dan belanja tas dan sepatu ke Milan, Italia. Diduga anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak pernah memikirkan kehidupan masyarakat miskin yang tinggal di kolong jembatan dan lingkungan kumuh, hanya makan 3 kali sehari, mengalami kesulitan. Padahal semua anggota DPR beragama sesuai keyakinannya. Hampir tidak ada yang takut mengambil uang yang bukan haknya, yang bertentangan dengan ajaran agama yang dianutnya. Demikian juga perbuatan korupsi sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang ancaman hukuman mati, hukuman seumur hidup, hukuman badan maksimal 20 tahun. Walaupun perbuatan korupsi ancamannya sangat berat, tetapi anggota DPR tidak takut melakukan perbuatan korupsi tersebut. Harapan saya, usulan hak hugua kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Komisi 2 dilegalkan saja money politik. Diduga hanya sindiran saja kepada anggota DPR karena tidak mungkin secara resmi melegalkan money politik yang merupakan perbuatan melanggar hukum. Karena kesalnya sering melihatnya, karena dia saking kesalnya sering melihat untuk mendapat jabatan marak melakukan korupsi yang banyak uangnya hingga mencapai puluhan miliar untuk mendapat jabatan. Tetapi kalau tidak ada uangnya, walaupun pintar, tidak lolos jadi anggota legislatif. Sekian dan terima kasih.